Barcelona benar-benar kembali ke marwah sebenarnya sebagai klub raksasa paling disegani. Perubahan signifikan mulai terjadi di bawah asuhan Hansi Flick dengan membawa Blaugrana menjadi tim yang paling konsisten. Pelatih asal Jerman ini menyulap singkat para rekrutan anyar yang langsung nyetel bersama bintang-bintang muda. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Barcelona di era baru Hansi Flick sebagai berikut. Mengakali krisis finansial pakai pemain muda. Barcelona harus gigit jari melihat para rivalnya jor-joran di bursa transfer musim panas ini. Blaugrana lagi-lagi harus menahan uang mereka karena belum bisa lepas dari krisis finansialnya. Klub Katalan ini diperkirakan masih punya hutang senilai 3 miliar euro atau setara 52 triliun rupiah. Belum lagi Blaugrana harus merogoh kocek 1,5 miliar euro untuk merenovasi Camp Nou Spotify. Xavi Hernandez berkata jika Barcelona bakal kesulitan mendatangkan pelatih baru. Komentar ini dia lontarkan usai manajemen memecatnya dari kursi kepelatihan Blaugrana. Xavi menyebut pelatih baru Barcelona nggak leluasa bisa membeli pemain baru. Nggak disangka-sangka Hansi Flick malah rela berkorban dengan memotong sebagian besar gajinya. Nantinya uang pemotongan gaji Hansi Flick dipergunakan untuk membeli pemain anyar. Barcelona pada akhirnya mendapatkan jasa Dani Olmo dari RB Leipzig seharga 55 juta euro. Sayangnya pemain asal Spanyol itu masih belum bisa didaftarkan karena masalah keuangan. Cadenacer menyebut Blaugrana harus mencari dana tambahan untuk menstabilkan neraca keuangan mereka. Akhirnya Ilkay Gundogan menjadi korban dan terpaksa dilepas ke Manchester City. Pemain asal Jerman ini rela didepak agar Dani Olmo bisa segera debut bersama Barcelona. Selain masalah finansial, Barcelona juga dihadapkan dengan badai cedera. Sejumlah pemain penting Blaugrana seperti Ronald Araujo, Frenkie de Jong, dan Gavi terpaksa absen. Mantan pelatih Bayern Munchen ini akhirnya harus menggunakan bakat muda yang kurang pengalaman. Usaha keras Hansi Flick bawa Barcelona bangkit. Namun cara ini dilakukan Hansi Flick agar Barcelona bisa ikut serta di sejumlah kompetisi. Sang pelatih dituntut untuk bisa mengembalikan performa Blaugrana yang menurun drastis. Bagaimana tidak, Barcelona harus tertinggal jauh dari sang rivalnya Real Madrid. Pasukan Carlo Ancelotti sudah terlebih dulu memikirkan generasi skuadnya dengan merekrut wonderkid potensial. Era tersebut sudah dimulai sejak Los Blancos memboyong Eduardo Camavinga di tahun 2021. Di saat itu, Blaugrana malah sibuk merekrut bintang yang performanya sudah mulai menurun. Mulai dari Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, sampai dengan Memphis Depay. Selain kalah bersaing dengan rival, kedatangan Hansi Flick ke Camp Nou Spotify juga sempat diremehkan. Publik Katalan kurang begitu percaya dengan kemampuannya saat masih melatih timnas Jerman. Pasalnya Hansi Flick gagal membawa Der Panzer lolos dari fase grup di Piala Dunia 2022. Skuad asuhannya hanya bisa meraih 4 poin dan kalah head-to-head dengan timnas Spanyol di posisi kedua. Selain itu Hansi Flick juga sempat dibenci karena menjadi momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, sang pelatih pernah membuat seluruh fans di dunia menangis sejadi-jadinya. Blaugrana harus diperdaya oleh Bayern Munchen dengan skor telak 8-2. Meskipun begitu, Hansi Flick berusaha keras mengembalikan marwah Barcelona yang telah lama hilang. Pelatih 59 tahun ini berambisi membawa Blaugrana memborong banyak gelar juara. Flick menyebut dirinya bakal melakukan segala cara untuk bisa mencapai target tersebut. Salah satunya adalah mengembalikan filosofi permainan menyerang Barcelona. Gacornya pemain yang dipilih Hansi Flick. Ambisi Hansi Flick meningkatkan kemampuan Barcelona terbukti berhasil di awal musim ini. Blaugrana meraih hasil positif di 3 pertandingan perdana La Liga. Valencia, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano harus merasakan keganasan Barcelona. Bahkan Los Gules berhasil mencetak 6 gol dari 3 jornada tersebut. Hasil ini membawa Barcelona naik ke puncak klasemen La Liga sementara. Hansi Flick juga berhasil memaksimalkan kemampuan pemain anyar mereka yakni Dani Olmo.
Fleksibilitas permainan dari Dani Olmo terbukti di laga debutnya menghadapi Rayo Vallecano. Pemain tim nasional Spanyol ini juga menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol di menit ke-82. Pedri turut memuji performa apik Dani Olmo bersama Barcelona. Bintang muda timnas Spanyol ini menyebut hadirnya Olmo bisa memberikan banyak ketenangan di posisi lini tengah. Hansi Flick juga ikut senang melihat performa apik Dani Olmo. Dia mengatakan sang pemain sudah cukup lama menantikan bisa mencetak gol bersama Blaugrana. Dani Olmo percaya dirinya bisa menyelesaikan musim dengan performa yang konsisten. Ex pemain dari RB Leipzig ini sudah mempersiapkan fisiknya secara matang. Salah satu tim paling produktif musim ini. Selain berhasil memaksimalkan Dani Olmo, Barcelona juga menjadi salah satu tim paling produktif musim ini. Dari 4 laga, Blaugrana sudah mencetak 13 gol dan hanya bobol 3 kali. Di laga terbarunya, Barcelona bahkan berhasil membabat habis Real Valladolid dengan skor 7-0. Rafinha menjadi bintang kemenangan dengan mampu meraih hat-trick. Kemenangan besar ini membuat Barcelona langsung memuncaki klasemen dengan perolehan 12 poin. Gak heran Blaugrana mencatatkan rekor baru di awal musim. Barcelona menjadi satu-satunya klub La Liga yang mencatatkan 2 digit poin dari 4 laga pertama. Pencapaian ini berbanding jauh dari Real Madrid yang baru memperoleh 5 poin. Lini penyerangan Los Blancos juga sedang seret dengan baru mencetak 5 gol saja. Padahal penyerangan El Real sempat diprediksi bisa jauh lebih unggul karena kehadiran Kylian Mbappe. Ketajaman Los Culés juga masih unggul dibandingkan Manchester City yang memuncaki klasemen sementara Premier League. Tim asal kota Manchester ini baru mencetak 9 gol saja. Padahal Erling Haaland sudah tampil produktif dan menjadi top skor sementara dengan mencetak 7 gol. Membungkam mulut besar pihak yang meremehkan. Kegemilangan Barcelona menjadi tamparan keras untuk pihak yang meremehkan. Berbagai media nggak menganggap Blaugrana menjadi unggulan juara di sejumlah kompetisi yang diikuti. Salah satunya adalah Opta yang memprediksi Barcelona bakal gagal juara. Superkomputernya memperkirakan Blaugrana bakal finish di peringkat kedua di bawah Real Madrid. Opta memprediksi Barcelona hanya punya peluang 25,9% untuk jadi juara. Ini berbanding terbalik dengan Real Madrid yang mendapatkan peluang sebesar 47,7%. Namun kenyataannya El Real justru tampil angin-anginan di awal musim La Liga. 2 hasil imbang dan 1 kemenangan membuat Los Blancos terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Real Madrid berjarak 7 poin dari Barcelona yang berada di puncak klasemen. Barcelona juga punya kesempatan besar merengkuh gelar Liga Champions musim ini dengan format baru. Apalagi Barcelona akan menghadapi lawan-lawan yang dinilai nggak terlalu berat. Mulai dari Atalanta, Benfica, Young Boys, Svena Svezia hingga Brest. Hanya ada Bayern Munchen dan Borussia Dortmund yang diprediksi menjadi lawan tersulit Los Culés. Hansi Flick dinilai sudah paham dengan sistem permainan FC Hollywood. Itulah ulasan kehebatan Barcelona di era baru bersama Hansi Flick. Bagaimana pendapatmu? Apakah Blaugrana mampu meraih gelar bergengsi pertamanya bersama pelatih Jerman tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.